berseru dari pantai, Tuan, menyuruh teman menyelami lautan, dalam di dasar mengambil mutiara. Kan dirangkai jadi kalung ibunda. Bait pertama membuka dengan sebuah pertanyaan tajam. Penyair menyindir seorang tuan, seseorang yang berkuasa, yang hanya berdiri di tepi pantai, tapi menyuruh orang lain menyelam ke dasar laut untuk mencari mutiara. Mutiara itu nantinya akan dirangkai menjadi hadiah untuk ibunda. Tapi, apakah Tuan tahu apa arti dari pengorbanan itu? Itulah yang ingin disampaikan pada bait pertama puisi Kalung Mutiara. Betapa Tuan kan tahu arti mutiara. Tuan hanya tinggal menerima saja. Tuan hanya tukang merangkai-rangkai. Tak tahu Tuan arti menyelam rasai. Kini penyair menguatkan kritiknya. Mutiara yang indah itu tidak dimengerti maknanya oleh sang tuan. Ia hanya tahu hasil akhir, yaitu benda mewah yang bisa dirangkai. Tapi ia tak pernah menyelam dan tidak pernah tahu risiko dan rasa. Jiwa penyelam berendam di laut masa, ingin membangkitkan mutiara harga segara. Dalam ke dasar melemparkan jala, menangguk segala kerang untuk ibunda. Sekarang penyair mengangkat para penyelam yang benar-benar berjuang, di mana jiwa mereka terendam dalam laut masa. Laut masa menggambarkan sebuah metafora waktu, sejarah, dan kesabaran. Mereka melemparkan jala, menangguk kerang, semua demi satu tujuan, yaitu ibunda, yang merupakan simbol dari tanah air, Ibu Pertiwi. Tuan, taulah mutiara nyata berharga, hanyalah yang ditangkap jiwa di laut masa, diselami dengan taruhan jiwa sendiri, guna kalung mutiara megah Ibu Pertiwi. Bait ini adalah bait terakhir, di mana bait ini adalah puncak emosi dalam puisi. Penyair berkata, mutiara yang sejati hanya bisa didapat oleh mereka yang menyelam sendiri, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan jiwa, bahkan nyawa. Dan mutiara itu bukan sebagai hiasan, tetapi untuk Ibu Pertiwi merupakan sebuah penghormatan dan sebuah pengorbanan. Dalam setiap bait puisi Kalung Mutiara, Usmar Ismail tidak hanya berbicara tentang laut dan mutiara, namun ia juga berbicara tentang bangsa, karya, dan harga sebuah pengorbanan dan pengabdian. Maka saat kita memakai kalung mutiara,
kita membawa nama pembangunan, budaya, dan kejayaan. Sudahkah kita menyelam sendiri ke laut masa? Atau kita hanya berdiri di pantai, menjadi tuan yang berseru? Dalam puisinya, Usmar Ismail tidak hanya menyampaikan pesan lewat kata-kata biasa, namun juga lewat metafora dan citraan yang menghidupkan puisi Usmar Ismail berjudul Kalung Mutiara. Berdiri aku di tepi pantai, memandang lepas ke tengah laut. Ombak pulang memecah berderai, keribaan pasir rindu berpaut. Bait pertama memperlihatkan penyair yang berdiri di pantai, menatap laut yang luas, di mana ombak datang dan pecah. Ini menyimbolkan ingatan, kenangan, atau rasa yang terus datang dan pergi. Pasir menjadi lambang rindu, tempat perasaan berpaut dan menetap. Ombak datang bergulung-gulung, balik kembali ke tengah segara. Aku takjub, terdiri, termenung. Beginilah rupanya permainan masa. Bait ini, bait kedua menggambarkan laut sebagai waktu. Ombak yang datang dan kembali menjadi metafora perjalanan hidup. Penyair takjub, tetapi juga diam dan termenung, karena begitulah hidup bekerja, terus berubah dan terus berulang. Hatiku juga seperti dia, bergelombang-gelombang memecah ke pantai. Arus suka beralih duka, payah mendapat rasa damai. Bait ini adalah bait terakhir yang merupakan pernyataan paling personal. Hati penyair digambarkan seperti laut, bergelombang dan tidak tenang. Suka dan duka datang silih berganti, dan yang paling sulit adalah menemukan damai. Laut selalu menyimpan rahasia. Dalam puisi laut, karya Amal Hamzah, kita tidak hanya sekedar diajak untuk melihat gelombang dari citraannya, tetapi juga hati manusia yang seperti gelombang. Di tepi pantai, sang penyair berdiri, diam, namun pikirannya mengalir dalam ombak kenangan, dalam permainan masa dan gelombang rasa. Dua puisi, dua lautan. Yang satu menyelami masa demi bangsa, yang satunya lagi menyelami batin demi kedamaian. Tapi keduanya mengajak kita untuk menyelam, menyelami makna, menyelami rasa, dan menyelami diri. Karena pada akhirnya laut adalah kita sendiri. Something is wrong inside me. I have to find